Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kristanto Triutomo, Sarjana Komputer, Magister Pendidikan, selaku Kepala SMP Negeri 22 Kota Surakarta, dan juga sekaligus selaku mentor pada kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada pelaksanaan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Wahyu Purnomo, Sarjana Pendidikan, yang akan menyampaikan paparan pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat. Terbukti pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat melaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di SMP Negeri 22 Kota Surakarta dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Mohon izin untuk menyampaikan susunan acara pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan paparan dari Bapak Wahyu Purnomo, Sarjana Pendidikan. Acara selanjutnya adalah tanya jawab, kemudian refleksi dari Bapak Kepala SMP Negeri 22 Kota Surakarta yang juga sekaligus sebagai mentor, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, mari acara seminar hasil laporan pada sore hari ini kita buka dengan berdoa bersama menurut agama kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa cukup. Acara selanjutnya adalah paparan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan juga etika oleh Bapak Wahyu Purnomo, Sarjana Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Wahyu Purnomo, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Baik, terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kristanto Triutomo selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Kota Surakarta, juga Bapak Ibu Guru, teman-teman yang menghadiri seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan laporan saya mengenai orientasi yang sudah saya lakukan. Latar belakang dari pemerintah kota sendiri mengadakan orientasi ini adalah untuk bagi ASN itu menjadi lebih profesional untuk mengenal etika dan nilai instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan P3K itu sendiri. Untuk waktu dari saya adalah angkatan kedua, dimulai saat pembukaan itu tanggal 3 September yang lalu, kemudian dimulainya dari orientasi itu tanggal 20 sampai tanggal 15 Oktober. Baik Bapak Ibu, judul laporan yang saya buat adalah pengembangan pembelajaran Penjasorkes yang mampu menguatkan keterampilan numerasi pada peserta didik di SMPN 22 Kota Surakarta. Ini saya, nama Wahyu Purnomo. Ini P3K-nya sudah ada, jabatan guru ahli pertama Penjasorkes. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta memiliki visi RPJPD, yaitu jangka panjang. Jadi dari tahun 2005 dan 2000 sampai 2025 adalah Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera.
Sementara visi RPJMD atau menengah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dan pemerintah Kota Surakarta pun memiliki misi, ada 7 misi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kemudian kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Dan ini sistem organisasi dan tata kerja dari organisasi pemerintah daerah dipimpin oleh seorang wali kota, namun pada saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. Doni Widianto selaku pejabat sementara Wali Kota Surakarta dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh OPD. OPD adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Struktur organisasi pemerintah Kota Surakarta dijelaskan seperti dalam gambar dan uraian sebagai berikut. Nah, ini, jadi kalau Surakarta itu dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota, dibantu oleh sekretariat daerah. Sekretariat daerah itu membantu gubernur atau wali kota dalam menjalankan kebijakan. Kemudian dari wali kota membawai dinas daerah yang menjalankan pelaksanaan pemerintahan, urusan pemerintahan. Kemudian ada badan daerah, kemudian ada kecamatan dan inspektorat. Itu ya, ini adalah susunannya, garis-garis hierarki. Jadi langsung wali kota langsung ke bawah membawai dinas, badan, kecamatan, dan inspektorat. Inspektorat ini sebagai pengawas Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke nilai dan etika organisasi perangkat daerah, visi, misi, dan tujuan sekolah. Pertama dari OPD Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki visi terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misinya, 1. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. 2. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Kemudian 3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Dan ini struktur organisasi dan tenaga kerja, tata kerja maksud saya, dari kepala, kemudian di sini ada sekretariatan, dan kepala langsung ke bawah ada bidang pendidikan dasar atau SD, kemudian ada bidang pendidikan dasar SMP, ada PAUD dan pendidikan non formal, dan juga bidang pengembangan pendidikan. Ini struktur organisasinya, nanti sampai ke bawah ke UPTD dan satuan pendidikan itu sendiri. Dan ini untuk OPD Unit Kerja SMP Negeri 22 Kota Surakarta. SMP Negeri 22 Kota Surakarta mempunyai visi terwujudnya peserta didik yang berkarakter inklusif, kompeten, dan berbudaya lingkungan. Misi 1. Menanamkan nilai-nilai karakter profil Pancasila kepada peserta didik. Yang kedua, menerapkan pendidikan inklusif yang menghargai perbedaan. SMP Negeri 22 ini termasuk yang banyak ya inklusifnya. Jadi kita harus menerapkan pendidikan inklusif yang menghargai perbedaan. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Dan yang keempat, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan lestari. Dan ini adalah struktur organisasi dari SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Bapak Kepala Sekolah adalah Pak Kristanto Trikutomo, Sarjana Komputer Magister Pendidikan.
Kemudian ada analis TU Bu Retno, selanjutnya dibantu oleh Waka Kurikulum Bu Febri, ada Waka Kesiswaan Bu Titin, Waka Sarbas Pak Priyono, ada Waka Humas Bu Madiah Rahmawati, ada Kepala Perpus dan Kepala. Kemudian ke bawah lagi ada wali kelas dan guru mapel itu sendiri. Seperti ini bisa dilihat. Selanjutnya kita masuk ke bab 4. Rencana dan hasil kerja P3K. Unit kerja di SMP Negeri 22 Kota Surakarta, identifikasi isu adalah rendahnya nilai rapor pendidikan SMP Negeri 22 Kota Surakarta dalam hal numerasi. Kemarin isu ini sangat hangat karena memang rapor pendidikan kita di hal numerasi sangat rendah, paling rendah. Kemudian isu yang diangkat adalah satu, rendahnya kemampuan numerasi pada siswa SMP Negeri 22 Kota Surakarta, dan dua, kurangnya proses pembelajaran yang melibatkan numerasi. Selanjutnya, dalam hal yang kita lakukan, langkah awal adalah kita mengidentifikasi isu. Kegiatannya adalah mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Tahap yang kita lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik saat awal, kemudian mengelompokkan permasalahan kesulitan belajar siswa dari hasil asesmen tersebut. Dan hasilnya adalah bisa membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang efisien, kemudian memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa, mengenai kelebihan dan kesulitan belajar. Itu adalah langkah awal identifikasi isu. Kemudian setelah itu kita merencanakan aktualisasi. Kegiatannya apa? Yaitu merencanakan atau merancang modul pembelajaran Penjasorkes yang memuat numerasi pada materi pelajaran. Tahap kegiatannya kita lakukan adalah berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor beserta guru mata pelajaran Penjasorkes yang lain ataupun guru yang lain mengenai pembuatan modul ajar yang berisi materi numerasi. Kemudian persetujuan oleh mentor dalam pembuatan perencanaan pembelajaran. Dan hasilnya adalah terjadi kesepakatan antara mentor dan guru mapel Penjasorkes yang lain. Kemudian terciptanya modul pembelajaran Penjasorkes yang di dalamnya memuat unsur numerasi. Kemudian hasilnya adalah disetujui modul pembelajaran yang sudah direncanakan itu. Selanjutnya, tahap untuk membuat aktualisasi. Kegiatannya adalah membuat situasi pembelajaran yang menyenangkan untuk mendukung kegiatan numerasi dan membuat soal yang merancang kemampuan berpikir siswa. Kemudian di tahap kegiatannya, membuat media pembelajaran atau permainan yang mendukung kegiatan numerasi pada pembelajaran khususnya Penjasorkes. Kemudian membuat soal berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Dan hasilnya adalah dari kegiatan itu menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Siswa dapat melakukan berbagai aktivitas positif seperti berbagi ide, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah matematika bersama-sama. Kemudian penyelesaian soal-soal HOTS yang mengandung unsur numerasi oleh peserta didik. Selanjutnya kita juga melaksanakan aktualisasi. Kegiatannya melaksanakan pembelajaran Penjasorkes yang menyenangkan. Di dalamnya diberikan unsur numerasi untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan hitung bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan tahapnya memodifikasi pembelajaran olahraga agar mampu menumbuhkan keterampilan numerasi. Ya, kemudian bisa ditambahkan dengan menggunakan metode pembelajaran project, ya, atau menghasilkan sebuah produk atau karya. Kemudian output peserta didik mampu memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam pengukuran yang berkaitan di bidang olahraga. Kemudian siswa mampu memahami serta menganalisis konsep tabel dan bagan pada pertandingan olahraga. Selanjutnya pada tahap akhir, evaluasi aktualisasi. Kegiatan adalah melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Tahap kegiatannya adalah guru melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah berhasil, kemudian melaksanakan remedial dan pengayaan, merefleksi materi yang disampaikan, dan memotivasi peserta didik. Output atau hasil adalah guru mendapatkan hasil penelitian dari peserta didik sebagai tes pengukuran kemampuan peserta didik
kemudian remedial ditujukan bagi yang belum tuntas, kemudian siswa bisa termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran Penjasorgas. Kemudian ini adalah rencana jangka menengah, karena ini berkaitan dengan numerasi dan perbaikan rapot sekolah. Jadi rencana ini tentunya membutuhkan kerjasama oleh semua pihak sekolah, bukan hanya karena ini Penjasorgas materi saya, terus kemudian saya yang bertanggung jawab. Tidak, saya butuh teman-teman dan semuanya untuk mendukung rencana jangka menengah ini. Tahun pertama, jadi kegiatan yang kita lakukan rencananya adalah peningkatan kompetensi guru MAPEL dalam hal numerasi dan implementasi pada lingkungan sosial. Yang pertama, ini sudah kita sedang berjalan, yaitu melalui kegiatan mentoring dari sekolah penggerak dan Kombel, diharapkan guru mampu menambah kompetensi di bidangnya, serta menambah kemampuan numerasi. Yang kedua adalah pesan positif kepada anak-anak, bahwa semua peserta didik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menjadi numerat, yaitu seorang yang dapat menggunakan fakta, konsep, keterampilan, dan alat matematika untuk memecahkan masalah pada berbagai konteks. Yang ketiga, mengubah paradigma bahwa mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik merupakan tanggung jawab semua pihak. Itu adalah tahun pertama. Kemudian tahun kedua, kegiatan adalah penguatan numerasi dengan mengimplementasi mata pelajaran dan lingkungan akademik. Bisa dengan satu peserta didik mampu mengidentifikasi tuntutan numerasi spesifik dari mata pelajaran dan juga menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi saat mata pelajaran dikasih materi numerasi, peserta didik mampu mengidentifikasi tuntutan numerasi spesifik dari MAPEL. Kemudian memberikan pengalaman dan peluang belajar yang mendukung penerapan pengetahuan dan keterampilan matematika umum peserta didik. Selanjutnya, untuk mendukung itu pun penyediaan buku-buku yang berkaitan dengan numerasi, baik buku bacaan fiksi, non-fiksi, cara mengajarkan numerasi, maupun cara membuat alat peraga numerasi di perpustakaan sekolah. Tahun ketiga, kegiatan implementasi pada lingkungan fisik. Kebetulan saat ini sedang pembangunan sekolah, jadi di tahun ketiga pembangunan saat mungkin sudah mulai bagus, kita bisa mengimplementasikannya di lingkungan fisik sekolah, yakni dengan mengembangkan sarana penunjang dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran numerasi sehingga terciptanya ekosistem yang kaya numerasi. Kemudian tampilan informasi yang memunculkan numerasi dalam berbagai konteks, misalnya di kamar kecil dapat ditampilkan informasi mengenai berapa jumlah air yang diboroskan jika keran tidak tertutup penuh dan masih meneteskan selama 1 hari. Informasi-informasi yang berkaitan dengan numerasi itu penting bisa ditampilkan di setiap sudut sekolah. Kemudian pemanfaatan fasilitas di sekolah untuk tampilan-tampilan numerasi, misalnya alat pengukuran tinggi badan bisa ditampilkan di depan, kemudian berat badan, dan mungkin dikasih tabel penghitungan berat badan yang ideal, itu juga bisa. Jadi setiap hari anak bisa melihat, ya, begitu. Kemudian terakhir adalah pembinaan numerasi melalui kompetisi peserta didik di lingkungan sekolah. Jadi setelah semua berjalan dengan bagus dari tahun 1 sampai 3, kita harapkan ada pembinaan peserta didik yang berprestasi dan dibuat kelompok-kelompok belajar. Yang kedua, memunculkan kegiatan lomba antar siswa dalam hal numerasi dalam rangka meningkatkan jiwa kompetisi peserta didik dan untuk meningkatkan motivasi belajar. Penutup, peserta didik di SMP Negeri 22 Kota Surakarta membutuhkan bimbingan layanan dalam peningkatan numerasi. Maka melalui metode pembelajaran praktik, diharapkan peserta didik mampu memahami dan menerapkan konsep numerasi pada proses pembelajaran dan mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang dilakukan ini sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Dengan salah satu misinya adalah nomor 4 atau 3 lupa tadi, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, serta sesuai dengan visi SMP Negeri 22 Kota Surakarta, yaitu menjadi sekolah yang berkarakter, inklusif, berwawasan lingkungan, dan kompeten. Terima kasih teman-teman. Saya sampaikan.
Ya. Itu dari kami, dari saya, presentasi yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas paparan hasil laporannya yang berjudul Pengembangan Pembelajaran Penjas Orkes yang mampu menguatkan keterampilan numerasi pada peserta didik di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Baik, demikian tadi paparan dari Bapak Wahyu. Monggo dari Bapak Ibu, ada yang mungkin mau bertanya, kami persilahkan. Pak Wahyu mau tanya, Nggih. bagaimana cara pembelajaran anak inklusif dengan anak yang tidak inklusif dalam praktek olahraga? Apa harus sama? Itu yang saya tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyudi. Agak sedikit bergeser tapi tidak apa-apa, kita sampaikan supaya semua tahu. Apakah sama yang inklusif dengan yang tidak inklusif atau yang normal? Maksudnya saya yang biasa, istilah biasa. Tentu saja Pak Wahyudi tidak sama seharusnya ya. Karena itu pun berbeda. Kalau istilahnya kalau yang satu lengkap, yang satu nggak lengkap. Maka penanganannya pun juga harus berbeda, Bapak, ya. Tidak semua sama. Maka perlunya pembelajaran diferensiasi seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Seperti itu Bapak Wahyudi mungkin sampaikan lagi. Baik, itu tadi dari penanya pertama sudah terjawab. Sudah puas ya Pak Warsidi ya. Oke, selanjutnya monggo penanya yang kedua. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Contoh proyek yang dapat digunakan dalam penerapan keterampilan numerasi pada mata pelajaran olahraga itu contohnya apa saja? Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih Bu Labibah atas pertanyaannya. Kita kembali ke numerasi itu sendiri apa? Numerasi adalah kemampuan memahami berbagai makna angka dan simbol serta matematika dasar dan mampu menganalisis berbagai tabel, bagan, dan lain-lain seperti diterapkan dalam kehidupan umum gitu nggih. Kalau masalah proyek apa yang bisa ditampilkan di pelajaran penjas orkes seperti ini Bapak Ibu. Contohnya misalnya kita membuat bagan pertandingan. Tadi kan di numerasi ada bagan pertandingan. Nah, itu anak-anak butuh analisis yang tinggi karena misalnya ada peserta 16 tim. Nah, 16 tim itu bagaimana membuat bagan yang bagus, yang benar, tidak sembarang memotongnya juga kan harus dibagi dua. Nah, itu pun adalah salah satu konsep numerasi. Mereka menganalisis biar caranya ini enggak bertumpukan, biar ini bisa berjalan dengan lancar. Apalagi kalau pesertanya tidak genap, misalnya ganjil. Kok nggak bisa dibagi dua, berarti harus 7 dan 8. Bagaimana nih caranya kita mengonsepkan bagan ini supaya bisa berjalan dengan baik pertandingannya. Nah, semacam itu salah satunya. Kemudian kita bisa buat proyek misalnya seperti kenyataan atau pada umumnya kehidupan sehari-hari, misalnya kita sebagai panitia olahraga atau sepak bola misalnya, kita bisa membuat klasemen pertandingan ya, membuat klasemen pertandingan itu dengan hitung-hitungan. Karena kalau menang itu kan 3 poin, kalau kalah 0 poin, kalau imbang 1 poin. Nah, itu anak-anak bisa dibuatkan proyek seperti itu. Kita bikinkan soal, kemudian kamu silahkan bikin proyek ini ada sebuah pertandingan, kemudian ada pertandingan kasusnya seperti ini, dan silahkan hasilmu itu kamu tampilkan di sini dengan menggunakan mungkin media apa, kertas besar atau apa, itu bisa seperti itu, Bu Labibah. Oke, sudah Bu Labibah, bisa. Selanjutnya mungkin ada lagi. Terima kasih. Mohon izin Pak Wahyu, sedikit bertanya mengenai tadi disampaikan bahwa akan dilakukan modifikasi pembelajaran olahraga agar mampu menumbuhkan keterampilan numerasi. Nah, bagaimana implementasinya dalam pembelajaran tersebut agar dapat menumbuhkan keterampilan numerasi? Nah, di bagian modifikasinya ini apakah dalam materinya ataukah prosesnya ataukah evaluasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih berarti langsung saya jawab ya. Di modifikasi dalam pembelajaran kita bisa modifikasi semuanya Bu. Kalau saya misalnya itu mempraktikannya langsung antara di kelas dan di lapangan, kan kalau PJOK itu ada dua nih, ada yang di kelas, ada yang di lapangan.
kalau di lapangan kita bisa memodifikasi permainan yang dengan menggunakan angka. Contohnya misalnya, anak-anak itu dibariskan, jadi dikasih nomor 1, 2, 3, 4. Ini sederhananya saja. Kalau saya bilang 1, silakan lari 1. Kemudian saya bilang 14 itu terlalu mudah. Nah, makanya saya bisa mengkondisikan misalnya 7 tambah 3 tambah 2. Ya, berarti itu berapa itu? 7 tambah 3, 10 tambah 2, 12. Mereka yang nomor 12 itu mikir, oh lari 12. Nah, itu sudah sering saya gunakan di saat mungkin pemanasan olahraga biar anak-anak itu semakin senang. Seperti itu, Bu. Itu salah satu yang sederhana saja ya. Gitu, kedua. Terima kasih sudah Bu Latifah. Demikian tadi Ibu Bapak untuk tanya jawab pada kesempatan kali ini. Acara selanjutnya adalah refleksi dari Bapak Kepala SMP Negeri 22 Kota Surakarta, sekaligus beliau sebagai mentor pada orientasi pengenalan nilai dan juga etika di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Kepada yang terhormat Bapak Kristanto Triutomo, Sarjana Komputer, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Pak Wahyu, ini sudah melakukan seminar hubungannya dengan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K, Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Untuk instansinya adalah di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Kalau dari paparan tadi sudah bagus untuk paparannya, materinya juga sudah disampaikan secara runtut sesuai dengan di laporan, mulai dari judul laporan, kemudian tentang visi dan misi dari pemerintah Kota Surakarta, kemudian juga visi dan misi dari organisasi di tempat Pak Wahyu bertugas, yaitu di SMP Negeri 22 Surakarta. Kemudian tadi dari paparan juga sudah dipaparkan tentang SOTK di OPD Kota Surakarta. Kemudian tadi juga dipaparkan juga tentang struktur organisasi di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Kemudian beberapa tadi sudah dimunculkan isu yang diambil tadi hubungannya dengan numerasi, karena berdasarkan rapat pendidikan yang ada di SMP Negeri 22 Surakarta yang tadi diambil tentang numerasi. Isunya sudah sesuai dengan konteks yang terjadi memang di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Harapannya dengan isu yang diambil ini nanti ada beberapa tindak lanjut yang diambil dan sudah direncanakan di sini, mulai dari perencanaan aktualisasi, kemudian membuat aktualisasi sampai dengan evaluasi, walaupun dalam waktu singkat mungkin belum bisa sampai ke rencana jangka menengah. Tapi dari segi perencanaan sudah ada perencanaan sampai jangka menengah, baik itu tahun pertama sampai dengan tahun keempat. Di sini sudah ada beberapa output yang nanti diharapkan bisa dicapai dari target rencana jangka menengah. Jadi sudah bagus. Kemudian di sini dari hasil kesimpulan tadi juga disampaikan tentang output yang nanti bisa diharapkan bisa mendukung visi misi baik pemerintah Kota Surakarta maupun visi misi dari satuan pendidikan, yaitu di SMP Negeri 22 Surakarta. Jadi secara keseluruhan sudah bagus. Tadi ada beberapa pertanyaan hubungannya dengan teknis di lapangan, hubungannya dengan inklusivitas di sekolah SMP Negeri 22 Surakarta ini. Tadi juga sudah dijawab dari Pak Wahyu dengan baik juga, hubungannya dengan apakah contoh tadi pelaksanaan pembelajarannya antara anak yang berkebutuhan khusus dengan yang tidak itu berbeda atau tidak. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan dari Bu Labiba, hubungannya dengan
tadi Bu Labiba tentang contoh apa tadi? Proyeknya ya tadi bisa tadi dicontohkan dari Pak Wahyu juga sudah sesuai dengan kontekstual juga. Pokoknya contoh tentang sekarang yang baru ini adalah persiapan penyisian Piala Dunia. Ya, ini kan anak-anak bisa belajar dari sana. Karena ada kok bisa nih seri nilainya 1, menang 3, kalah 0 dan seterusnya. Nanti terus dia bisa posisi di peringkat 1, 2, 3 itu berdasarkan apa dan seterusnya. Ini contoh kasus aktual yang bisa digunakan untuk pembelajaran Penjas Ortos, kemudian hubungannya dengan numerasi. Sudah baik, mungkin sedikit, kalau tadi sudah baik semua, mungkin tinggal sedikit masukan saja hubungannya dengan laporan. Saya lihat ada sedikit mungkin yang agak kurang, itu adalah beberapa lembar-lembar yang belum termasuk di sini. Contoh adalah pengesahan, kemudian daftar isi, ini belum masuk di sini, mungkin belum tercetak atau gimana, nanti bisa dilengkapi. Harapannya nanti bisa lengkap sesuai dengan format yang diminta untuk laporan. Mungkin itu saja dari saya, semoga nanti sukses untuk Pak Wahyu dan untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Riswanto yang sudah memberikan refleksi dan juga masukan untuk kegiatan ataupun penyempurnaan dari laporan orientasi pengenalan nilai dan juga etika untuk Bapak Wahyu Purnomo, Sarjana Pendidikan. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, demikian tadi seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan juga etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Mari untuk kesempatan sore hari ini kita tutup dengan berdoa bersama menurut agama kita masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.